Assalamualaikum Sobat Adil, apa kabar? Ini episode kita pertama nih, hal yang menarik, kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Ini sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah ditunggu cukup lama, karena dulu wacana ini muncul dalam sebuah seminar di Semarang tahun 62 dan baru akhirnya bisa terrealisasi tahun berapa ya? Terrealisasi lebih dari 50 tahun kemudian apa ya, di tahun sekarang 2023 kemarin. Dan menariknya ini, undang-undang ini ketika awal pembentukan memang ada beberapa kontroversial, namun akhirnya sebuah karya anak bangsa bisa disepakati nih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang ternyata akan mulai diberlakukan di tahun 2 Januari 2026. Kita pengen tahu nih sebenarnya benang merahnya apa sih kalau dari Undang-Undang 1 Nomor 2023 itu, karena mungkin banyak pihak yang belum tahu, masyarakat juga belum tahu, bahkan mungkin aparat penegak hukum juga belum paham juga sejauh mana Undang-Undang 1 Nomor 22 2023 ini akan mengubah sistem hukum juga di Indonesia. Makanya hari ini kita mengundang narasumber kita, Pak Profesor Dr. Syahlan SHMH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, dan Dr. Jonar Purba SHMA, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Bandung. Nah, pertama-tama terima kasih Pak Syahlan, Pak Jonar atas waktunya hari ini. Mungkin ini waktu yang sangat berharga juga dan kita bisa belajar bersama nih, Sobat Adil sebagai masyarakat dan dari sumbernya langsung. Kalau saya baca memang ada beberapa pasal kontroversial apa di undang-undang tersebut, tapi kita tidak membahas itu. Kita justru kalau saya baca sekilas itu benang merahnya itu adalah yang pemaafan. Jadi hakim itu bisa memberi maaf kepada si terdakwa, tapi nanti konsep seperti apa nih yang kita akan bahas, karena disebutnya istilahnya judicial pardon ya Pak ya. Nah itu akan menarik, kita juga ingin membahas ke sana. Makanya mungkin kita ngobrol juga dengan Pak Syahlan nih. Nah Pak, dari Undang-Undang Nomor 1 2023 itu semangatnya kan, kalau saya mungkin ada beberapa hal ya, tapi yang menjadi atensi khusus itu atau yang menggugah banyak orang itu adalah pemaafan gitu, judicial pardonnya itu ya. Nah kita tuh pengen tahu pemaafan ini sampai setahap mana bisa dimaafkan, dan mungkin ada semangat juga bahwa pemidanaan itu tidak berarti harus menghukum secara pidana ya Pak, atau dalam penjara. Pemidanaan itu mungkin lebih kepada sisi HAM-nya mungkin gitu ya Pak ya. Nah mungkin Pak Syahlan bisa memberi kita nih informasi seperti apa itu. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari Insan Pers. Ini adalah sesuatu hal yang bagus yang mungkin bisa memberikan sesuatu tukar pikiran kita kepada publik untuk dapat menyerap ataupun bisa memahami tentang pembaharuan hukum kita. Nah, pada prinsipnya kalau kita melihat KUHP yang lama itu memang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi bangsa, yang memang undang-undang KUHP yang lama itu masih diwarnai oleh semangat kolonialisme. Nah, oleh karena itu, karena ketidaksesuaiannya lagi tidak dapat lagi diterapkan di dalam perjalanan bangsa ini, maka Indonesia tentunya mengadakan pembaharuan hukum. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 sebagai karya bangsa, ya tentunya kita harus juga memberlakukan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nah, itu pun sudah diserap oleh KUHP nasional kita. Nah, termasuk kenapa ada pemaafan hakim. Nah, tentunya berdasarkan perjalanan penerapan hukum selama ini, pelaksanaan hukum selama ini yang cenderung memasukkan terdakwa itu ke penjara dan harus di penjara. Nah, itu adalah merupakan paradigma lama yang dianut oleh KUHP kita, bahwa setiap orang yang bersalah itu harus dihukum dan harus masuk penjara. Nah, KUHP nasional kita itu tidak lagi hanya mengharuskan orang masuk penjara, tapi harus dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih humanis, yang harus diterapkan di dalam penegakan hukum tindak pidana itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pemaafan hakim itu adalah satu alternatif
bagaimana kita bisa menghargai hak asasi manusia lebih jauh dan menerapkan rasa keadilan. Karena ketika kita harus menghukum orang dan memenjarakan seseorang, tentu ada sisi-sisi lain secara sosiologis yang berkenaan dengan putusan itu memasukkan ke dalam penjara. Nah, sering disebut bahwa itu adalah overkapasitas lah, tapi itu sebenarnya bukan alasan yuridis yang mendalam tentang overkapasitas itu, tetapi alasan yang mendasar tentang pemberian pemaafan kepada hakim itu untuk menerapkan rasa keadilan kepada pencari keadilan. Nah, karena kita ada pengalaman yang sudah kita rasakan di dalam perjalanan penerapan hukum dalam KUHP lama, orang mencuri sendal, orang mencuri kakao, orang mencuri ya hanya kesalahannya kecil, dia harus mendekam di penjara. Orang yang sudah berumur sekian, tinggal lagi sisa-sisa usianya, dia harus mendekam di penjara. Nah, rasa keadilan harus mampu menerobos bagaimana memberikan rasa keadilan itu. Nah, oleh karena itu, di dalam KUHP yang baru diberilah ruang kepada hakim untuk memberikan pemaafan. Pemaafan itu maknanya apa? Nah, nanti tentunya ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya orang itu bisa dihukum, dimaafkan seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat rumusan di pasal 54 KUHP nasional. Karena apa? Di pasal 54 itu digariskan tentang bagaimana seseorang itu diberikan pemaafan. Nah, sebelum kita dalam ke pemaafan, sebenarnya ini masuk dalam konsepsi pembaruan tadi ya Pak, konsepsi pembaruan untuk pidana dan pemidanaannya Pak ya. Nah, kalau tujuan pemidanaannya sebenarnya ada beberapa hal sih Pak. Nah, tujuan pemidanaan itu tidak saja kan harus menghukum, tapi untuk memberikan rasa keadilan. Nah, itu yang paling penting harus kita cermati, bahwa tujuan pemidanaan itu tidak hanya harus menghukum, tapi bagaimana rasa keadilan itu bisa diterapkan. Bisa juga untuk pencegahan juga sebenarnya Pak. Nah, itu kita sudah jelas bahwa di dalam KUHP nasional itu kan kita juga mengenal adanya double track system. Nah, double track system itu sanksi dan juga adalah pemidanaan dan juga tindakan. Nah, mana yang berikan kita ada tindakan, mana yang kita berikan pemaafan, nah itu di situ akan ada jelas garis-garisnya nanti. Tidak semua perbuatan pidana itu juga harus dimaafkan, tetapi jelas ada kriteria-kriterianya bagaimana seseorang itu bisa dimaafkan. Nah, jadi pemaafan hakim itu nanti kita sekarang juga lagi menunggu KUHP nasional. KUHP nasional kita itu pasti nanti akan mengatur menurut pandangan saya, tapi kita dalam rancangannya kita sudah lihat bahwa dalam putusan pengadilan itu nanti ada terbukti dihukum, tidak terbukti bebas, terbukti tapi bukan perbuatan pidana, itu lepas dari salah tuntutan atau onslaught alipan perpuging, dan kemudian yang keempat terbukti dia melakukan suatu tindak pidana tapi hakim tidak menjatuhkan pemidanaan, tapi hakim tidak menjatuhkan pemaafan. Ini sebenarnya mirip restoratif justice gitu ya? Ya, dia identik. Kesannya? Dia identik. Dalam restoratif justice itu juga ada ketentuan-ketentuan yang mengikatnya. Nah, sedangkan dalam judicial pardon ini atau retalic pardon ini juga ada kriteria-kriterianya. Nah, apa latar belakang seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana? Bagaimana kalau dia dihukum masuk penjara akibatnya nanti? Dan kemudian faktor usia juga akan menjadi pertimbangan hakim. Dan hakim harus jeli dalam penerapan itu. Tidak harus semua tindak pidana, tapi yang jelas tindak pidananya tentu adalah bukan tindak pidana seperti korupsi, pembunuhan, itu tidak. Beda gitu ya. Tapi yang ancaman pidananya ringan. Gitu. Berarti yang ancaman pidana di bawah 5 tahun atau di bawah? Yang jelas dia ancaman tindak pidananya tidak melebihi 5 tahun. Tidak melebihi 5 tahun. Kalau nggak salah juga ada beberapa item juga bahwa dia itu baru melakukan sekali gitu ya, kalau nggak salah beberapa persyaratan yang menjadi pemaafan tuh ya Pak. Syarat-syaratnya sebagaimana tertuang dalam pasal 54. Apa aja itu Pak? Dalam pasal 54 kalau kita lihat ya terjadi latar belakang terjadi suatu tindak pidana. Kemudian akibat kalau kita hukum dia
masuk penjara. Iya. Kemudian dia bukan residivis. Nah, kemudian dia tidak melakukan suatu perbuatan itu dengan perbuatan yang diancam dengan pidana berat. Penjara atau ancaman pidana berat. Nah, pemahaman ini sebenarnya apa cukup di hakim atau harus sebaiknya dimulai dari APH juga, Pak? Misalkan dari polisi atau penyidik gitu ya. Karena kan sebenarnya bisa disaring juga dari sejak awal ketika ada sebuah kasus masuk ke ranah pidana gitu, Pak. Nah, undang-undang itu berlaku universal, baik bagi warga negara maupun bagi aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum juga memahami secara utuh bagaimana judicial pardon ini, bagaimana pemahaman hakim itu. Tapi yang jelas, penyidik tentu tugasnya punya wilayah untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Jaksa penuntut umum punya wilayah dalam konteks dia melakukan penuntutan. Nah, hakim mengadili. Nah, dalam konteks mengadili ini, hakim diberi ruang untuk memberikan pemaafan. Oh, di sana ya, Pak. Nah, saya menarik juga mungkin ke Pak Jonari, Pak. Mungkin sebagai Bapak Hakim Tinggi, apakah teman-teman hakim sendiri sebenarnya sudah hafal betul soal pemaafan ini, Pak? Karena kan memang salah satu kunci terakhir adalah pintu gerbang terakhir ketika putusan adalah di hakimnya ya, Pak ya? Terima kasih, Pak. Sebenarnya tadi jawab dari penjelasan dari Prof sudah mengakomodir pertanyaan ini, tetapi memang linear dia karena seperti Pak sampaikan, implementasinya ini adalah bagaimana kesiapan hakim. Ya, itu dalam mengimplementasikan adanya pengaturan tentang judicial pardon tersebut. Tetapi yang sebelumnya saya mau sampaikan bahwa judicial pardon ini adalah dia berangkat daripada tujuan pemidanaan dulu. Tujuan pemidanaan. Sebagaimana ditentukan untuk tidak salah ya, di dalam ketentuan pasal 53 menyebutkan ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, ayat 1, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang kedua, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Mengutamakan keadilan. Ya, itulah tadi yang secara panjang lebar oleh Prof tadi telah menyampaikan. Karena itu harus dilatar belakangi tadi itu namanya apa yang menjadi suatu tindak pidana itu. Jadi harus dibedakan di situ juga, itu namanya perbuatan apa yang dapat dihukum dan siapa yang dapat dihukum. Actus non facitorium nisi mensut rea. Berasal dari sini tidak harus semua seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, harus berawal harus ke pengadilan, harus dihukum. Jadi harus dicari. Seandainya juga dia memang menyatakan terbukti, harus dilihat juga dia merupakan tindak pidana itu seperti dijelaskan tadi oleh Prof. Apa yang menjadi latar belakang nanti kok tiba saatnya nanti kita berlakukan apa yang menjadi pedoman judicial pardon ini yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 54. Itu yang antara lain seperti yang Pak sebutkan tadi, itu ada di situ syaratnya umpamanya bentuk sampai tingkat kesalahan daripada pelaku. Tingkat kesalahan daripada pelaku. Dan kemudian sikap batin daripada pelaku, itu yang disebut sebagai namanya mens rea. Sikap batin, itu contohnya gimana kalau sikap batin? Sikap batin itu bahwa dia melakukan perbuatan itu didorong memang ada niat jahat, dia merupakan suatu tujuan dia. Itu yang namanya, itu yang dianalisis itu berdasar karena poinnya itu judicial pardon ini kan berdasarkan fakta-fakta di sidang, baru nanti hakim baru mengambil tindakan itu. Karena meskipun bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut terhadap pelaku itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, di situ harus dilihat sikap batin. Riwayat hidup daripada David ataupun motif daripada pelaku itu melakukannya. Tadi sudah dicontohkan pencurian sendal dan lain sebagainya. Tetapi itu juga terimplementasi ya. Maka kalau secara teori saya sampaikan tadi itu, kalau pertanyaan dari Bapak, bagaimana kesiapan hakim? Saya percaya hakim telah menguasai itu. Bagaimana untuk namanya
bagaimana syarat-syarat menghukum? Atau mereka telah hafal, ataupun kita ini hafal, apa yang menjadi tujuan pemidanaan itu? Seperti disampaikan Prof, tujuan pemidanaan itu merubah paradigma dari retributif menjadi rehabilitatif, dan tadi itu untuk memperbarui itu. Jadi poinnya tadi di situ disebutkan itu terimplementasi juga, tetapi meskipun tidak secara tegas disebutkan di situ, bagian daripada restoratif justice yang Pak sebutkan itu. Karena tujuan pemidanaan itu dalam restoratif justice bahwa antara korban ya itu hukuman ataupun yang dijatuhkan berupa bentuknya itu terhadap pelaku itu adalah untuk mengakomodir kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Jadi keputusan yang diambil apakah berupa pemaafan itu adalah untuk yang terbaik, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Dan itulah yang namanya itu penghukuman yang disebut dengan keadilan restoratif ataupun restoratif justice. Jadi untuk pemulihan juga ya, damai kayak gitu ya. Pemulihan damai. Itu yang diinginkan itu rehabilitatif, itu tujuan pemidanaan itu untuk tujuan pemidanaan yang seperti Prof tadi saya selalu tangkap itu. Perubahan paradigma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hanya saja dan disitulah akan diuji hakim yang lebih penuh diserahkan tentang ini. Ya, bagaimana hakim nanti, karena seperti saya sebutkan ya, pintu gerbang daripada untuk tindak pidana itu adalah penyidik, baru penuntut umum, baru dilimpahkan. Jadi itu disaringlah di sini nanti sampai tiba saatnya bisa ada diberlakukan ketentuan pasal 54 judicial pardon tersebut. Ada namanya pemaafan itu dengan melihat itu fakta-fakta yang ada terungkap di persidangan. Jadi memang hakim tuh nanti harus lebih melatih juga ya ketika membaca situasi, menggali lebih dalam apa yang telah background si pelaku melakukan hal tersebut ya Pak ya. Ya empatinya ya hal lainnya, jadi harus lebih dalam juga ya Pak ya. Seperti itu mungkin ya. Ya, betul sekali. Saya ini yang termasuk namanya itu saya dengar sendiri karena seperti Pak tadi yang menyebutkan itu secara panjang daripada pembentukan KUHP nasional ini, yang salah seorang dari tip ahlinya itu Pak, itu guru besar itu dari Andalas itu. Saya tahun 2019 yang penolakan itu ya. Jadi artinya begini Bapak ya. Jangan nanti umpamanya karena Pak kami yang diwawancara ini ya, ataupun katakanlah sebagai narasumber ini sebagai seorang hakim. Dalam penegakan hukum untuk yang diatur dalam hukum pidana ini sepenuhnya kewenangan yang luas itu diserahkan kepada hakim. Itu Pak Elvis Daniel yang telah menyampaikan itu pada waktu pertemuan di Sumatera Barat itu di Universitas itu Pak Muhammad Esa itu Pak. Di situ beliau memberikan, diundang para dosen di situ Pak menyampaikan, karena dialah salah seorang itu termasuk bidang staf ahlinya itu. Jadi seperti Pak bilang tadi itu, Bapak menyampaikan tadi bertanya bagaimana kesiapan hakim. Jadi relevan pertanyaan yang Bapak sampaikan itu. KUHP nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini untuk namanya pemidanaan dan segala macamnya itu untuk penegakan hukum itu diserahkan lebih luas kepada hakim. Jadi pertanyaan Pak, bagaimana kesiapannya? Ya, mau tidak mau kalau harus siap. Harus, memang saya percaya sudah bersiap. Sudah siap. Harus siap. Ya, dan yang penting lagi sebenarnya tidak hanya hakim ya, tapi sejak awal juga si APH juga harus siap sebenarnya untuk memahami hal ini ya Pak ya. Oh iya. Iya Pak ya. Harus. Nah sebenarnya tugas siapakah agar para APH juga tidak hanya hakim ya paham soal ini gitu Pak? Apakah mereka harus belajar sendiri gitu? Karena kan mereka juga udah banyak hal-hal yang harus dilakukan ya. Untuk diberlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP nasional ini, tentunya ini merupakan tanggung jawab kita seluruh anak bangsa. Bukan hanya aparat penegak hukum yang mesti memahami paradigma baru itu, tetapi ya seluruh kita. Akan tetapi tentunya di bidang tupoksinya masing-masing, tentunya kita harus lebih menguasai tentang tugas dan tanggung jawab kita dalam penegakan hukum. Nah, oleh karena itu seluruh penegak hukum telah melakukan proses sosialisasi, proses diskusi-diskusi, kemudian juga telah melakukan seminar-seminar yang dilakukan oleh instansi penegak hukum.
baik oleh Polri, oleh Mahkamah Agung juga ya tentunya, dan juga kejaksaan. Nah oleh karena itu, karena adanya seminar-seminar itu ya saya yakin bahwa seluruh aparat penegak hukum itu sudah harus dengan kesiapannya untuk mengemban amanah baru, paradigma baru KUHP nasional. Dan yang penting juga masyarakat mestinya tahu juga ya. Nah, karena bisa kita memberikan ini sosialisasi ini salah satu ini ya, Pak. Salah satu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, jangan nanti kaget terhadap adanya suatu putusan hakim memberikan pemaafan. Nah itu sebenarnya mindset itu yang kadang menjadi pertanyaan publik ya, apalagi ketika media muncul gitu kan, itu beberapa tantangan-tantangan ketika si undang-undang ini diberlakukan nanti ya Pak ya? Nah itulah di dalam prakteknya nanti ada beberapa tantangan yang akan harus dihadapi oleh para hakim. Itu satu tantangan, diantaranya kelompok-kelompok yang masih berpedoman kepada paradigma lama, positivism. Iya. Apa tuh Pak? Dia berpegang kepada orang yang orang bersalah harus dihukum. Orang yang bersalah, itu paham itu ya, orang bersalah harus dihukum. Dia terbukti bersalah ya harus dihukum, harus masuk penjara. Nah, tadi udah jelaskan oleh Pak Dr. Purba tadi, Pak Jonlar tadi, bahwa ya kita sekarang tidak lagi mengharuskan orang masuk penjara, tapi ada kriterianya, dan juga membabi buta kita. Nah, kemudian juga tantangan nanti termasuk dari media tadi yang mungkin memberikan tekanan. Oh, hakim telah memaafkan ini, orang udah jelas bersalah, kemudian terbukti bersalah maupun tidak pidana, kok hakim memaafkan. Nah, ini termasuk tantangan. Nah, orang-orang yang tidak paham tentang perubahan paradigma itu jelas akan mencela. Jangan jadi balas dendam moral aja ya kalau kita kan. Nah, kemudian juga nanti sejak awal mereka sudah ditahan, sudah dicap mereka itu bersalah dan masuk penjara. Sudah publik udah menilai ya, publik udah menilai ya gitu ya akhirnya. Nah, oleh karena itu memang menjadi suatu perdebatan di dalam rumusan KUHP yang baru itu tentang adanya hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim pemeriksa pendahuluan? Iya, apakah orang itu nanti kan direncanakan dalam rancangan KUHP yang baru itu kan ada wacana yang berkembang, adanya hakim pemeriksaan pendahuluan yang mempunyai tugas diantaranya hakim bisa menentukan orang ini ditahan atau tidak. Nah, tetapi mungkin ini ya kita belum tahu bagaimana arah kebijakan KUHP yang baru nanti. Tetapi saya mencermati bahwa hakim pemeriksaan pendahuluan itu mungkin akan bergeser kepada bagaimana memberdayakan pra-peradilan lebih, apalagi lebih memberikan perlindungan ke sana ya Pak, kepada para pelaku tindak pidana. Karena kan sekarang kalau bisa disebut budaya ketika ada seseorang dianggap melakukan tindak pidana, budayanya ya dalam tanda kutip di tahapan penyidikan dan penuntutan tuh langsung masuk penjara biasanya Pak ya? Iya, pokoknya ada bukti permulaan masuk penjara. Nah itu yang sebenarnya coba dihindari ya sebenarnya. Iya, nah itulah, nah makanya tadi udah dijelaskan bahwa kita berusaha memanusiakan manusia. Jadi pemidanaan itu tidak bertujuan untuk menjadikan manusia itu kehilangan hak asasinya. Lebih menarik sekali. Karena tadi juga dijelaskan bahwa ketika ada suatu kepastian hukum dan rasa keadilan, teori-teori juga sudah menginginkan bahwa dahulukan keadilan. Dan itu juga kalau kita mengacu kepada the ground norm kita, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ground norm kita. Nah juga merujuk kita pada konstitusi pasal 28, ya kan? Bukan hanya kepastian hukum yang diinginkan, tapi juga kepastian yang berkeadilan. Kepastian yang berkeadilan. Jadi adil itu rasa keadilan itu bagaimana terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana yang ya katakanlah tindak pidananya, ancaman pidananya ringan, dia harus mendekam di penjara. Nah kemudian tadi juga dijelaskan kenapa latar belakangnya dia melakukan suatu tindak pidana itu. Rasa motifnya apa gitu ya? Tadi udah jelaskan Pak Dr. Jonlar.
Karena nanti kan kalau saya ini memang bisa disebut ada keterbatasan hakim ya dalam mengawasi upaya paksa tadi ya Pak. Ya, nah itu tapi itu ya nanti kita lihatlah bagaimana nanti hasilnya rembuk dalam rancangan KUHP yang baru itu. Yang nanti juga begitu 2026 mau tidak mau ya KUHP harus juga udah terbit. Karena untuk memberlakukan KUHP tadi. yang baru, karena 2 Januari ya Pak ya, sebentar lagi sebenarnya. Banyak sentuhan-sentuhan yang memang sebagai paradigma baru yang harus dirumuskan dalam hukum acara itu. Nah, seperti nanti pemaafan hakim nih. Ya. Bagaimana bentuk putusan? Nah, Ya. tentu tidak lagi mengacu kepada kalau di KUHP yang lama itu 197 kan. Nah, nanti itu akan berubah format putusan itu seperti apa. Nah, kami telah diberi pembelajaran oleh pimpinan. Melalui Mahkamah Agung kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada para hakim dan kita juga mencermati hal itu. Contohnya apa Pak? Nanti dalam bentuk si putusannya gimana Pak? Mungkin isi kita bisa tahu tuh. antaranya, kalau tidak salah saya coba buka literatur sedikit. Jadi amar putusan itu nanti akan berbunyi 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti. Ya, apa? Melakukan apa? Oh, jadi tetap telah terbukti secara sah terbukti dan ya. meyakinkan bersama melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Ya. Berapa? Ada apa dakwaannya? Terbukti. Nah, kemudian poin yang kedua, menyatakan memberikan maaf kepada terdakwa. Nah, menyatakan terdakwa tidak dijatuhi pidana dan tidak dikenakan tindakan. Jadi artinya putusan itu tidak menghapus kesalahan ya. Tidak menghapuskan, tapi memang hanya menyatakan bersalah. Ya. Tapi hakim memberikan maaf. Nah, kenapa diberikan maaf? Nah, itu hakim harus mempertimbangkan itu. Tidak sekedar. Nah, tentu tadi juga di samping ada regulasi yang memapakan kita, ada fakta-fakta hukum yang juga harus kita pertimbangkan. Nah, hakim tidak boleh lengah mempertimbangkan. Hakim tidak bisa langsung, dimaafkan, tidak bisa. Nah, kemudian juga membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah. Nah, itu udah biasa itu kan. Udah biasa itu mah. Nah, tetapi yang paling penting menyatakan terdakwa tidak dijatuhi pidana dan tidak dikenakan tindakan. Berarti tindakan itu tidak tindakan penjara gitu ya? Tindakan ya bukan pidana yang maksud penjara. Tindakan itu dia tidak dibebani untuk dia membayar denda. Ya. Nah, itu masuk tindakan kan. Kemudian dia tidak dihukum menjalani masa Rehabilitasi itu. Rehabilitasi. Itu tindakan. Nah, nanti tidak akan sama sekali. Berarti nanti dia ada dimaafkan. Nah, berbeda dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, disamakan. Ya. Bedanya apa tuh? Alasan pembenar dan pemaaf? Nah, pembenaran dan kalau pemaaf. alasan perbedaan alasan pemaaf hakim dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pemaafan hakim berbeda dengan alasan pembenar. Ya. Itu dapat kita lihat di pasal 31 sampai dengan pasal 35 KUHP. Dan alasan pemaaf pasal 40 sampai dengan pasal 44. Pemaafan hakim tidak seluruh tindak pidana melainkan mengacu kepada pasal 70 di KUHP. Pasal 70 itu. Iya. Di situ tergambar perbedaan-perbedaan. Nah, kalau pemaafan ya kalau dia pembenar ya berarti dia melakukan satu tindak pidana itu ya seperti mari kita lihat, coba lihat pasal ini Pak, pasal 31 KUHP nasional. Pasal 31. Nah, tentang pemaafan, tentang perbedaan alasan pemaaf hakim dan alasan pembenar. Nah, pemaaf dan kalau pembenar tuh dia melakukan suatu tindak pidana. Tetapi karena suatu perintah undang-undang, dia tidak dipenjara tuh. Misalnya gimana? Tapi Pak? dia, ya katakanlah seseorang melakukan suatu tindakan, melakukan suatu tindak pidana, tapi karena suatu perintah atasan. Iya. Berarti dia dibenarkan. Ya kan biasanya kalau dulu ada dulu mah ada pasal ikut serta gitu ya. Nah ini beda lagi ya istilahnya. Ikut serta. Ya itu seperti itu. Dia melakukan suatu tindak pidana, tetapi dia atas perintah atasan. Berarti dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh nggak bisa itu kalau gitu Pak? Saya pertanggungjawabkan. Berarti dia ada alasan pembenar. Nah, alasan pemaaf, dia melakukan suatu tindak pidana. Nah, tetapi alasan pembenar, alasan apa tadi? Pemaaf. Alasan pembenar, alasan pemaafan. Nah, itu tadi kita sudah jelaskan. Iya.
Jadi beda alasan pemaaf sama alasan pembenar tadi ya. Nah, yang menarik tadi juga ketika Bapak bilang soal kategori pidana dan tindakan, itu kan ada beberapa untuk yang dewasa dan anak-anak serta korporasi itu menjadi salah satu pembahasan khusus juga ya Pak? Iya, pembahasan khusus. Ada Pak, pasal 331, coba kita lihat dulu. Iya, coba. Kita lihat pasal 31 kan ini baru, jadi kita sama-sama belajar. Jadi tinggal kita lihat kan. Iya, nanti dimasukin sini. Nah, saya penasaran soal tadi kategori pidana dan tindakan ya, untuk ada dewasa dan anak-anak serta ada korporasi ya Pak ya. Itu ada kategori juga ya, beda-beda ya Pak? Ya, gimana anak? Untuk tadi kan kalau anak jelas ada sistem perenpidana anak. Ya. Nah, ini anak ini harus diberlakukan khusus juga kan. Nah, oleh karena itu terhadap perkara anak itu ada dengan sistem perenpidana anak yang juga nanti juga akan diberlakukan dengan pasal apa yang dilakukan itu. Nah, tentu dia sudah diberlakukan secara khusus. Yang menarik sih. Apalagi, nah tantangan selanjutnya apa sih Pak ketika hakim harus makin belajar ya mendalami sebuah kasus ya Pak ya? Mungkin Pak Jona bisa menambahkan Pak. Itu tadi saya sebelumnya tadi mau menambahkan yang disampaikan oleh Prof atas pertanyaan Pak itu, karena kan tidak semua tindak pidana itu yang harus masuk disidangkan lah untuk secara terminologinya. Untuk itulah nanti disampaikan Prof tadi bagaimana lebih luas lagi lembaga pra-peradilan itu diberdayakan, apakah dia dalam undang-undang ataupun KUHP yang baru nanti itu pra-peradilan itu dirubah menjadi hakim pemeriksa pendahuluan. Hakim pemeriksa pendahuluan? Iya, HPP, itu biasa disingkat seperti itu. Jadi sebelum ke pertanyaan daripada Bapak itu, disinilah pertanyaan awal tadi, bagaimana kesiapan daripada hakim? Kalau kita harus semua, justru sepertinya harus dari bawah, pintu gerbang yang harus lebih siap menguasai penegakan hukum ini. Karena apa? Itu tadi Bapak ada menyinggung tentang upaya paksa. Iya. Upaya paksa itulah penyitaan, penggeledahan, penahanan, penangkapan dan lain-lain sebagainya ditemukan ataupun telah oleh penyidik atau penyelidik itu telah menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup. 2 alat, oke. Iya. Maka di dalam hal untuk namanya dalam ketentuan pasal 77 KUHP yang sekarang itu wewenang hakim pra-peradilan itu sangat terbatas, ialah dalam hal itu untuk pengujian namanya secara administratif. Maka seperti yang saya mau tambahkan itu, Prof tadi menyampaikan supaya lebih luas lagi nanti itu dalam pra-peradilan, apakah dia menjadi hakim pemeriksa pendahuluan itu kewenangan itu disebutkan, maka nanti disebutkanlah itu, dan sekarang itu sudah dipraktekkan bahwa dia harus menguji investigating judge. Ya, apakah memang dia umpamanya apa yang menjadi dinyatakan itu seorang tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan keterangan saksi itu diuji. Apakah memang dia sudah menganukan merupakan suatu bukti? Itu yang menjadi yang harus lebih luas yang disampaikan tadi, yang harus diakomodir dalam KUHP yang baru nanti. Investigating judge. Jadi tidak pengujian administratif tersebut. Adakah tidak surat penangkapan? Adakah tidak surat penahanan? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi demikian juga untuk membedakan daripada bagaimana hakim harus mendalami pengetahuan ini. Dia harus lebih mahir juga. Betulkah tidak? Nilai daripada saksi itu atau keterangan saksi itu dapat dijadikan menjadi suatu bukti. Nah, yakin gitu kan? Jadi nanti banyak ya tuh. Apakah nanti itu berdasarkan umpamanya hearsay ya, di testimonium di audito. Saksi itu mendengar daripada, bukan dia sebagai saksi yang mengalami ataupun mendengar sendiri ya atas keterangan tersebut. Dan itu juga harus dibedakan. Ya. Bahwa tidak semua bahwa namanya keterangan saksi itu harus dialami sendiri, didengar sendiri.
dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal umpamanya tindak pidana kekerasan seksual. Iya. Pembuktian untuk kita harus membuktikan seorang saksi harus melihat sendiri ataupun mengalami sendiri yang jadi saksi itu bagaimana, dan kita lihat juga bagaimana seorang nanti kita kualifikasi menjadi saksi itu dari segi usia. Iya itu. Tapi itu makanya ada semacam spesialisasi nanti ataupun menjadi lex spesialis derogat lex generali, peraturan khusus yang diberlakukan terhadap dia. Tetapi poinnya tadi ya saya hanya mau menegaskan yang disampaikan oleh Prof tadi, untuk KUHP yang baru ini harus mengakomodir itu bagaimana lebih luas hakim pra-peradilan itu, atau dalam istilah KUHP dalam rancangan undang-undang itu lebih luas lagi kewenangan yang harus diberikan menguji upaya paksa yang telah dilakukan oleh penyidik ataupun penuntut. Nah itu tantangan juga bagi hakim, sense-nya sampai mana ya, dia bisa menggali sampai sedalam apa, itu menjadi sebuah tantangan juga bagi hakim ya Pak di situ. Iya, itu yang diakomodir dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pengujian seseorang diajukan menjadi tersangka sah atau tidak. Itu tuh di pedoman dari situ. Kalau berdasarkan yang KUHP yang lama, memang nggak bisa itu diuji. Nggak bisa itu. Nggak bisa Pak diuji itu, apakah itu keterangan saksi itu ternyata itu belum ada nilai kerugian negara, katanya belum saksi, belum diperiksa juga seseorang menjadi saksi ataupun keterangan dia udah langsung ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu pengujian itu yang namanya secara yang lebih luas tadi yang disampaikan oleh Prof. Bagaimana banyaknya perubahan-perubahan yang dibawakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah sebenarnya saya penasaran juga nih, kan kalau kita ke kepolisian kita mengurus namanya catat surat kelakuan baik gitu ya Pak ya? Ya. Nah misalkan gini, ada seseorang terpidana terus dinyatakan bersalah, tapi keputusan hakim salah satunya dimaafkan gitu ya. Nah nanti di pencatatannya gimana kira-kira Pak? Apakah bagaimana kira-kira Pak kalau pencatatannya di SKCK nanti? Karena kan pidananya oke, terbukti bersalah, tapi dia dimaafkan tidak menjalani pidana. Nah itulah yang harus ada lintas koordinasi antara aparat penegak hukum yang tergabung dalam Integrated Criminal Justice System. Integrated Criminal Justice System. Mestinya ketika hakim sudah memberikan pemaafan, bukan alasan pemaaf ya, pemaafan berbeda ya. Tadi sudah saya jelaskan alasan pemaaf dan pembenaran ya. Nah, berbeda dengan pemaafan hakim. Nah, mestinya kalau hakim sudah memberikan pemaafan, itu menurut pandangan saya dia tidak harus dinyatakan dia telah menjalani pidana. Mungkin kita sudah memaafkan. Iya. Nah, berarti dia SKCK-nya ya harus clear ya, tidak tercatat sebagai pelaku gitu ya. Dia tidak kan, kalau orang pamannya untuk menjadi salah satu syarat untuk menjadi caleg, menjadi syarat bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur, kan harus bebas dari dan tidak pernah menjalani pidana. Benar, betul. Nah, karena dia sudah dimaafkan dan tidak menjalani pemidanaan, harusnya ya tertulisnya gitu ya. Harusnya. Nah, jadi mestinya itu sudah bersih. Tidak lagi tercatat di tingkat kepolisian. Dia SKCK-nya tidak dapat dikeluarkan karena dia pernah diproses pidana. Bukan proses pidana, menjalani pidana. Itu ya kuncinya pidananya itu ya. Tidak pernah menjalani pidana. Nah, kalau dia sudah dimaafkan, berarti kan dia tidak menjalani pidana, malah tidak diberikan tindakan. Karena tadi ya tujuan pembinaan tadi banyak juga ya Pak, selain ini terus untuk rehabilitasi, untuk cara damainya juga untuk apa ya, menumbuhkan rasa penyesalan juga mungkin ya bagi si pelaku ya itu ya. Jadi memang kan double track system itu yang pertama kita harus jerah, harus masuk penjara tuh. Nah, penjarahan itu tidak saja harus masuk penjara. Dia dengan telah melalui proses beracara baik di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, di tingkat pengadilan, ya semoga dia bisa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi gitu ya. Akan mengulangi lagi. Nah, proses dia menyadari tentang dirinya untuk tidak lagi akan mengulangi, ya menurut pandangan saya tidak harus masuk penjara. Tapi dengan dia dengan proses
mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan di pengadilan itu dia akan membawa dirinya untuk lebih berhati-hati melakukan suatu tindakan. Itu menjelaskan lagi tentang pembenaran tadi. Pembenaran dan pemaaf. Pembenaran. Nah, pembenaran itu kan ya dia kan adanya satu perintah undang-undang, karena diatur dalam undang-undang dia harus melaksanakan suatu tindakan. Dia mendapatkan perintahnya itu kan karena ada perintah undang-undang. Makanya dia bisa dibenarkan tindakannya. Nah Pak, ini pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir juga, tapi kita bisa bahas untuk selanjutnya nih sebagai pertanyaan terakhir, tapi pembuka untuk episode berikutnya. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini, Pak, 2023 ini, apakah undang-undang nasional lainnya seperti psikotropika, narkotika dan undang lainnya itu bisa berlaku nggak, Pak? Tetap berlaku atau ada persinggungannya gimana, Pak? Itu kita melihat fakta-fakta hukumnya. Fakta-fakta hukumnya dia sebagai pengedar ya tentu tidak mungkin kita akan berikan pemaafan. Dia sebagai residivis, dia sebagai tapi kalau dia di fakta hukumnya di pasal 127 yang ancaman pidananya ya minimal 1 tahun kan. Nah itu ya menurut pandangan saya itu tergantung dari fakta hukumnya. Kita lihat latar belakang dia melakukan suatu tindak pidana itu, kenapa dia melakukan itu, kemudian usianya sudah berapa, kemudian ya banyak hal yang dipertimbangkan yang mengacu kepada pasal 54 KUHP nasional itu. Jadi bisa aja bisa berlaku, bisa tidak mungkin ya si undang-undang itu. Bisa diterapkan dan bisa tidak, tergantung pada fakta hukum yang berlaku. Karena kalau tadi misalkan baru pelaku pertama, mungkin baru pemakai mungkin masih bisa. Ya, direhabilitasi gitu ya. Mungkin dia terpicu oleh kondisi orang tuanya sedang ada di rumah sakit. Kemudian ada desakan dari orang-orang yang menekan dia. Nah, sehingga dia mau katakanlah dia disuruh mencoba dulu. Jadi ke arah sana. Jadi nah ini lagi-lagi akhirnya hakim lah yang menjadi pintu terakhir ya untuk membaca ke sana ya, Pak ya. Iya. Terima kasih nih kayaknya. Karena pemaafan itu ya memang ranah hakim yang diberikan secara luas oleh undang-undang. Fungsi hakim itu memberikan pemaafan. Dan tidak di tingkat penyidikan pemaafan itu. Tidak bisa di penyidikan ya? Tidak bisa, pemaafan hakim itu sesuai dengan pasal 54 KUHP nasional itu bukan ranah di penyidikan di awal gitu ya. Harus di pengadilan. Cuman mau saya tambahkan begini, kami dengan Prof ini kemarin itu diundang dalam rangka untuk namanya amandemen ataupun perubahan undang-undang tentang narkotika seperti isu yang Bapak sampaikan. Jadi memang ada kalau membaca latar belakang ataupun aturan peralihan itu hampir seperti yang Pak bilang itu hanya satu pasal yang berlaku. Akhirnya orang seperti yang tadi yang Prof sampaikan itu seolah-olah tidak terjaring atau tidak bisa diproses untuk narkotika. Padahal begitu banyak jangkauannya itu. Jadi oleh karena itu dari BNN juga bekerja dengan pemerintah berusaha sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini diberlakukan, mereka harus sudah dalam prolegnas itu di tahun ini merubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika. Jadi akhirnya rentetannya ke sana ya, ada beberapa revisi juga ya ke undang-undang yang lain ya. Karena kalau tidak sama seperti yang Pak bilang tadi, hanya saja kalaupun seperti itu. Seperti saya lupa tadi ya, Pak lebih cerdas saya anggap tadi. Itu yang namanya itu persoalan apapun namanya itu diserahkan kepada hakim. Hakimlah sebagai benteng keadilan dalam penerapan hukumnya. Nah itu. Jadi artinya apa? Prof berulang kali menyampaikan itu dia dalam pertemuan-pertemuan dengan orang bapak-bapak. Karena apa? Itu tadi termasuk perbuatan yang dapat dihukum adalah perbuatan yang telah dilarang undang-undang. Tetapi dalam ayat 2 berikutnya tidak tertutup kemungkinan itu hakim atau perbuatan yang dapat dihukum itu berdasarkan melanggar ataupun yang disebut dengan hukum yang hidup dalam masyarakat living law. Maka dalam hal seperti itu juga tidak ada diatur dalam undang-undang dalam KUHP itu, silakan. Makanya harus dari aparat penegak hukum yang pertama melimpahkan. Ini dapat dihukumkah tidak itu? Hakimlah itu yang menganuannya. Terlepas berdasarkan fakta tadi, bolehkah diterapkan ketentuan pasal 54 judicial pardon tersebut? Nah itu fakta seperti yang disampaikan oleh Prof. Seperti itu. Banyak ini pembahasan bakal banyak nih karena di undang-undang yang baru ini memang
sempat ada beberapa pasal kontroversial juga ya, nanti kita bahas untuk di episode berikutnya. Nah mungkin Pak, ada penutup yang ingin Bapak sampaikan Pak Prof ke Sobat Adil kita. Nah, kepada sobat kita semua, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang kita sebut dengan KUHP Nasional, semoga kita bisa mencermati tentang berbagai pembaharuan yang diatur di dalam KUHP Nasional. Nah, kita jangan sampai nanti pada saatnya telah diberlakukan 2 Januari 2026, nah masyarakat kaget nanti dengan adanya penerapan pemaafan ini. Pemaafan hakim, retelik perdana, atau judicial perdana, pemaafan hakim. Nah itu memang ranah yang diberikan di dalam undang-undang kepada hakim. Terima kasih. Pak Jonan, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Terima kasih kepada Sobat Adil yang kami hormati. Closing statement dari kami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional ini harus banyak sosialisasinya, bukan saja di lingkungan aparat penegak hukum, tetapi kepada semua lingkungan masyarakat. Karena dengan pemahaman ataupun sosialisasi dengan KUHP Nasional ini akan diketahui bahwa dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini bahwa penegakan hukum yang lebih humanis akan didapatkan oleh masyarakat. Amin. Terima kasih banyak Pak Sahlan, Pak Jonar. Sekian untuk Sobat Adil, episode kita yang pertama kita membahas soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Masih banyak hal-hal yang kita bahas tentang undang-undang ini yang tanggal 2 Januari 2026 akan mulai diberlakukan. Apa saja itu? Kita simak nanti episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.